Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dharma. NIM saya 22111024411166. Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika, kelas M dan kode kelas INF 1043 dan INF 1053. Angkatan 2022 dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya telah membuat program yang dimana akan saya presentasikan. Yang pertama, saya telah membuat program data diri, di mana saya membuat program menggunakan variabel integer dan string, yang dimana saya menggunakan format list. Dan di sini list, tuple, dan set dictionary sangatlah berbeda, yang dimana tuple bisa digunakan sebagai key pada dictionary, sedangkan list tidak bisa, karena sifatnya yang immutable atau tidak dapat diubah. Lalu di sini saya membuka dan menutup item menggunakan list atau kurung siku ini. Saya membuka dan memasukkan seluruh item lalu menutupnya. Lalu di sini saya menjalankan perintah menggunakan perulangan dictionary dan saya menambahkan range dan len. Range dan len ini yang berfungsi agar item rapi nantinya. Contohnya seperti berikut. Nah, ini nama sampai dengan tugas. Lalu selanjutnya di sini saya ada membuat variabel string. Ini fungsinya juga sama, nanti buat ada nanti struktur dari struk agar terlihat nanti di outputnya seperti ini. Nah, biar rapi. Lalu selanjutnya lagi saya telah membuat program fungsi. Program fungsi sendiri sini agar memudahkan saya membuat ini garis-garis ini agar tidak capek nanti membuat seperti ini lagi kan, capek ngetik-ngetik. Jadi saya di sini hanya perlu menempelkan variabel dari program fungsi ini garis. Jadi dia nanti outputnya akan muncul seperti ini juga. Selanjutnya di sini saya membuat kelas ya. Kelas di sini saya ada kelas barang. Oh ya, kelas ini pertama adalah bagian dari program berorientasikan objek atau yang biasa disebut PBO. Nah, di sini saya membuat kelas barang dan saya membuat variabel J total. Oh ya, pertama kelas barang itu isinya semuanya ini ya, yang termasuk kelas. Nah, ini. Lalu di sini saya ada membuat tab ini bla 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 ini sampai bawah. Div yang pertama ini berfungsi sebagai, diibaratkan sebagai ini. Ibaratkan sih begini, barang Indomie goreng jumlah 1 harga 2.800. Jadi kayak DP yang pertama tuh kayak kita membuat ini, barang Indomie goreng namanya jumlahnya 1, jika jumlahnya 1 harganya 2.800, baru stok barangnya 150. Lalu yang kedua, fungsi DP yang kedua tadi mana? Kelas. Nah, ini dia sebagai formatting string yang dimana ini. Lalu di sini ada %d yang dimana maksudnya D di sini adalah desimal ya. Lalu desimal di sini artinya angka berarti kita memanggil dari J total tadi ini. Jadi kita manggil 150. Lalu yang ketiga di sini ada def yang sebagai struktur nanti. Struktur yang dimaksud itu yang ini ya. Kayak apanya ya? Nah, ini. Jadi dia rapi gitu. Lalu fungsi barang tadi mana tadi ya, fungsinya barang. Nah, ini barang yang ini dia memanggil kelas yang pertama di sini. Nah, buat barang manggil barang. Lalu yang jenis barang ini metodenya di sini kan ada 2 nih. Nah, ini metodenya ini berfungsi sebagai memanggil ini, manggil struktur tadi. Lalu yang struktur tadi dan ini yang instalisasi objeknya. Lalu yang ini ada jenis barang, ini total barang, berfungsi buat menghitung berapa jumlahnya ini stoknya. Nah, jika di sini saya masukkan 50, berarti nanti dia stoknya berarti di output nanti 150 juga seperti ini. Ini kan kalau kita bacanya jadi begini, barang Indomie goreng jumlah 1,
harga per satunya 2.800, stok barangnya masih ada 150. Oke, semuanya sama ya di kelas yang di bawah sampai bawah ini saya buat 7 soalnya saya objeknya ada 7 barang mereknya. Lalu di sini saya ada membuat formatting string lagi. Formatting string yang di sini, nah ini sama yang kayak fungsi yang di atas tadi yang stroke itu, agar menampilkan menu rapi nanti jadinya. Nah ini terus selanjutnya tadi saya membuat ini program list dan tuple. List yang dimana tadi sudah saya sebutkan kurung siku, dan tuple adalah list biasa ini, kurung biasa ini. Oke, selanjutnya di sini saya ada membuat perulangan while, yang dimana fungsi while di sini adalah berfungsi sebagai mengulang sebuah proses yang belum diketahui jumlahnya. Ini seperti ini, print data ke 1 bahas 1. Contohnya berarti seperti ini. Ini masih ada nih. Kode barang append input, masukkan input, masukkan kode barang, baru masukkan jumlah, append integer, jadi masukkan angka di sini, baru input, masukkan jumlah beli. Nah, baru kita lihat contohnya nanti saja kita lihat. Lalu di sini ada PBO. PBO di sini berfungsi sebagai, nanti kita akan memasukkan kode pembeliannya IG yang ini, lalu dia nanti akan muncul nama ini setelah kita masukkan pembeliannya, setelah kita masukkan kode pembeliannya, lalu harganya, baru di sini nanti jumlah pembeliannya dikali sama harga aslinya. Jadi misalnya kita beli 2 dikali 2 sama ini harga aslinya, baru sampai yang bawah ini ya. Nah, baru di sini ada perulangan while, penjumlahan dari aritmatika yang menjumlahkan semua total barang yang kita pesan, kemudian nanti kita akan tes programnya. Dan selanjutnya lagi di sini ada, ya ini sama ini perulangan while tadi, penjumlahan dan pemrograman aritmatika tadi. Dan yang terakhir ada program file handling. Nah, file handling sendiri nanti dia fungsinya adalah memasukkan sebuah output yang kita bikin nanti masuk ke file text ini. Oke, sekarang kita coba contohkan. Nah, di sini kita masukkan namanya, nama pembeli. Lalu saya masukkan tidak di industri melengkap. Baru masukkan jumlah pembelian. Kita masukkan jumlah pembeliannya di sini, misalnya kita beli 7. Soalnya di sini kan ada 7 barang, kita beli aja semuanya. Baru kita di sini masukkan data 1. Nah, ini tadi yang data 1 ini melakukan perulangan tanpa kita tahu jumlah. Melakukan proses tanpa kita tahu jumlahnya nanti kan. Nah, ini perulangan while. Data 1 nanti dia akan terus bertambah sesuai yang kita masukkan jumlah pembeliannya tadi. Jadi sini kita masukkan kode barang. Nah, ini yang fungsi PBO yang tadi. Ini. Nah, ini kita masukkan IG-nya. Apa kode barangnya? IG itu Indomie goreng. Baru kita masukkan jumlah belinya. Jumlah pembeliannya kita di sini sudah beli 100. Baru kita beli sesuai urutan aja lah ya. Beli berhenti, kodenya NGT. Lalu kita masukkan jumlah belinya 20 lah. Baru Silver Queen kita beli 10. Baru kita beli Aqua, kodenya Aki. Baru kita masukkan jumlah pembeliannya, kita beli 9 aja. Baru kita beli data kelima nih TR ya, TR. Lalu selanjutnya kita masukkan jumlah belinya, kita beli 100 juga. Di 19 aja. Baru di sini kakak nih, kopi kenangan. Masukkan jumlah belinya, kita beli 2 aja. Baru sini tas belanjanya tuh kodenya TB, kita masukkan kodenya sudah, baru kita beli berapa ya, beli barang ada 20 juga. Tas belanja tuh beli 2. Udah. Nah, di sini nanti dia keluar nih total belanjanya 600 ya, 600. Lalu sini kita masukkan jumlahnya, kita beli bayar 700.000. 1, 2, 3. Nah, ini ya di sini saya lupa jelaskan ya, ada date time. Nah, ini
Di sini saya masukkan import datetime yang berfungsi untuk menunjukkan hasil datetime-nya nanti. Nah, oke, baru tadi saya menjelaskan apa tadi? Oh ya, file handling. Nah, ini fungsi file handling itu di sini. Setelah kita lakukan semua prosesnya, nanti di outputnya seperti ini, nanti dia tersimpan di sini. Nah, ini output yang sebelumnya. Coba kita restart. Nah, ini dia. Ini outputnya guys ya. Jadi nanti dia file handling itu fungsinya ini. Nanti dia menyimpan output yang kita bikin untuk tersimpan di sini. Oke, sudah. Oke, mungkin itu aja. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.